Waktunya 20 menit. Ya, oke, silakan Dr. Giri. Siap, terima kasih dok. Selamat pagi Prof, dokter, dan rekan residen lainnya. Terima kasih untuk hadir dalam jurnal reading saya. Perkenalkan saya untuk mempresentasikan jurnal reading saya yang berjudul Optimal Timing of Surgery Following Breast Cancer Neoadjuvant Chemotherapy, A Systematic Review and Meta-Analysis. Dengan pembimbing utama dari Profesor Dr. Teguh Ariandono, SPP Konsultan Onkologi, dengan pembimbing pendamping Dr. Himawan Aditama, spesialis bedah. Jadi untuk jurnal saya ini diterbitkan oleh LCPL, oleh European Journal of Surgical Oncology pada tanggal 9 Februari 2021. Untuk pendahuluannya sendiri, jadi manfaat dari yang terkait dari neoadjuvan kemoterapi yaitu memungkinkan penilaian cepat pada terapi sistemik pada biologis kanker dan dapat mencegah paparan pasien terhadap terapi toksik yang tidak efektif dan memberikan informasi prognostik yang berharga. Jadi pemberian kemoterapi neoadjuvan yaitu pemberian kemoterapi yang dilakukan sebelum dilakukan operasi untuk yang memiliki manfaat untuk mengontrol penyakit sistemik pada tumor ganas dan mengurangi resiko kekambuhan jauh dengan menargetkan pada mikrometastasis. Kemudian yang jadi pertanyaan pada jurnal ini yaitu kapan dilakukannya surgery atau operasi setelah dilakukan neoadjuvan kemoterapi. Jadi dari penelitian sebelumnya terdapat hubungan positif antara interval waktu yang lebih pendek dari operasi hingga inisiasi pengobatan sistemik terhadap overall survival dan disease-free survival. Hanya sedikit bukti yang menentukan waktu optimal kapan dilakukan pembedahan setelah dilakukan kemoterapi neoadjuvan. Kemudian oleh karena itu tinjauan sistematis dan meta-analisis dilakukan untuk menentukan waktu yang optimal pasca operasi setelah dilakukannya neoadjuvan kemoterapi. Menurut ESMO, yaitu European Society of Medical Oncology, di situ hanya disebutkan merekomendasikan bahwa kemoterapi sistemik atau kemoterapi adjuvan dilakukan dalam waktu 2-6 minggu setelah dilakukan operasi. Tapi ESMO tidak memiliki rekomendasi kapan dilakukannya surgery setelah dilakukan neoadjuvan kemoterapi. Dari tujuan penelitian ini, yaitu tujuan ini untuk menentukan waktu yang optimal pasca dilakukannya neoadjuvan kemoterapi untuk dilakukan pembedahan pada pasien kanker payudara. Kemudian untuk primary outcome-nya yaitu membandingkan kelangsungan hidup secara keseluruhan atau overall survival dan disease-free survival antara pasien menjalani operasi kurang dari 8 minggu setelah dilakukan neoadjuvan kemoterapi dan yang menjalani operasi setelah 8 minggu pasca neoadjuvan kemoterapi. Studi ini dilakukan menggunakan meta-analisis. Jadi pada meta-analisis ini membandingkan dua kelompok studi yaitu pasien yang menjalani operasi kurang dari 8 minggu dan setelah 8 minggu setelah dilakukan neoadjuvan kemoterapi dengan analisis subkelompoknya yaitu pada pasien yang menjalani kurang 8 minggu dibagi lagi menjadi pasien yang menjalani operasi kurang dari 4 minggu dan yang menjalani operasi antara 4-8 minggu. Kemudian untuk outcome primernya yaitu apakah waktu operasi pasca neoadjuvan kemoterapi berdampak pada disease-free survival dan overall survival pada pasien kanker payudara, sedangkan outcome sekundernya itu bagaimana respon patologis lengkap pasca pengobatan kanker payudara setelah dilakukan neoadjuvan kemoterapi. Laporan studi didasarkan pada pedoman preferred reporting items of systematic reviews and meta-analysis dan meta-analysis studi observasi dalam epidemiologi dengan kualitas studi yang disertakan dinilai menggunakan skala Newcastle-Ottawa. Dengan risiko bias dinilai menggunakan alat Robbins dan bias publikasi tidak dinilai karena jumlah penelitian tidak mencukupi. Jadi untuk penelitian ini yaitu pertama dicari dari database-nya yaitu sebanyak 104 dan ditambahkan 19 penelitian lainnya dari sumber lainnya, kemudian di remove yang sama-sama dan didapatkan sebanyak 104 penelitian. Kemudian dari 104 penelitian itu di screen, kemudian ada 96 yang di exclude karena tidak termasuk dalam kriteria studi dan kriteria inklusi.
Kemudian didapatkan 8 full text artikel. Kemudian ada 3 artikel yang di-exclude karena datanya tidak komplit dan didapatkan akhirnya 5 penelitian yang akhirnya dijadikan meta-analisis. Dari kriteria inklusinya yaitu pertama, waktu operasi pasca kemoterapi neoadjuvan dinyatakan yaitu kurang dari 8 minggu dan lebih dari 8 minggu. Kemudian hasil yang menarik dicantumkan yaitu overall survival dan disease-free survival dan pathology complete response. Kemudian kanker payudara yang termasuk stadium 1 sampai 3. Kemudian studi yang termasuk adalah studi observasional dan menggunakan desain retrospektif atau prospektif yang mengevaluasi interval waktu dari setelah dilakukannya neoadjuvan kemoterapi dan pembedahan. Kemudian untuk kriteria eksklusinya, studi diterbitkan dalam bahasa selain bahasa Inggris, tidak dimasukkan dalam penelitian. Kemudian penyakit payudara yang stadium 4 tidak dimasukkan. Kemudian studi yang tidak menyajikan perkiraan ORR dan HR. Kemudian studi yang menyertakan data yang dipublikasikan sebelumnya. Kemudian dari analisis statistiknya itu menggunakan metode Mantel and Hassel. Kemudian pemberitaan rata-rata tertimbang dihitung dengan ukuran efek pada variabel kontinu. Heterogenitasnya dinilai dengan dan lebih dari 50% dianggap sebagai heterogenitas yang signifikan. Kemudian p-value kurang dari 0,5 dianggap sebagai nilai yang signifikan. Kemudian dari overall survival-nya, dari 5 penelitian, pada pasien yang menjalani operasi kurang dari 8 minggu memiliki tingkat overall survival yang signifikan secara statistik, yaitu P-nya kurang dari 0,001 dengan data yang tidak heterogen pada 3 studi, yaitu pada penelitian Lai, Sanford, dan Sulaiman. Kemudian 4 studi yang membandingkan kelompok pasien yang menjalani operasi kurang dari 4 minggu dengan mereka yang menjalani operasi 48 minggu tidak ada signifikansi statistik antara kedua kelompok. Kemudian untuk outcome yang kedua yaitu disease-free survival. Jadi pasien di sini dari ada 3 studi yaitu Lai, Sanford, dan Sulaiman. Pasien yang menjalani operasi kurang dari 8 minggu memiliki peningkatan kelangsungan hidup ya yang signifikan secara statistik yaitu dengan P-nya 0,04, tetapi mereka yang menjalani operasi kurang dari 4 minggu setelah selesai neoadjuvan kemoterapi dan yang menjalani operasi 4 sampai 8 minggu setelah neoadjuvan kemoterapi tidak ada perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok. Kemudian yang outcome sekundernya yaitu pathological complete response, 4 dari 5 studi melaporkan bahwa yang melaporkan data tentang respon patologis yang lengkap. Dalam studi ini sebanyak 21,6% pasien mencapai pathological complete response terhadap NACT, tapi belum ada data yang cukup untuk membandingkan tingkat respon patologis yang lengkap antara pasien yang menjalani operasi kurang dari 8 minggu dan lebih dari 8 minggu pasca dilakukannya neoadjuvan kemoterapi. Kemudian dari diskusinya, jadi ini adalah merupakan meta-analisis pertama yang memeriksa hubungan antara waktu operasi pasca dilakukannya neoadjuvan kemoterapi terhadap overall survival dari pasien. Kemudian studi menunjukkan bahwa operasi payudara harus dilakukan dalam waktu 8 minggu setelah dilakukannya neoadjuvan kemoterapi. Menurut Sanford 2015, studi retrospektif dari 1.101 pasien kanker payudara, pasien dengan kemoterapi neoadjuvan maksimal 8 minggu memiliki waktu untuk dilakukannya operasi yang memiliki overall survival dan disease-free survival yang setara. Kemudian menurut Ryan 2019 pada studi menentukan interval yang paling menguntungkan operasi pasca terapi kemoradiasi pada kanker rektum memperpanjang interval untuk operasi lebih dari 8 minggu dikaitkan dengan tingkat respon patologis lengkap yang lebih baik dan disease-free survival yang lebih baik. Kemudian menurut Liu, studi di bidang kanker lambung terhadap apakah interval yang lebih lama untuk operasi akan meningkatkan tingkat respon patologis yang lengkap dan meningkatkan kelangsungan hidup secara keseluruhan. Jadi neoadjuvan kemoterapi interval waktunya lebih dari 6 minggu memiliki dampak yang positif terhadap pathological complete response dibandingkan yang dilakukan operasi pada waktu 4-6 minggu setelah neoadjuvan kemoterapi. Kemudian pada Omarini et al. Pada studi 319 pasien kanker payudara dibagi menjadi 2 kelompok dengan overall survival dan disease-free survival yang secara signifikan lebih rendah pada pasien yang menjalani
surgery atau operasi kurang dari 21 hari setelah dilakukan neoadjuvan kemoterapi. Keterbatasan dari penelitian ini yaitu hanya 19% yang menjalani operasi kurang dari 21 hari setelah dilakukan neoadjuvan kemoterapi. Kemudian menurut Lloyd, pada 6.420 pasien dari kumpulan 6 uji coba neoadjuvan kemoterapi, interval yang lebih pendek untuk operasi yaitu kurang dari 4 minggu tidak secara independen mempengaruhi dari disease-free survival dan overall survival. Jadi meta-analisis ini tidak mengaitkan antara survival dengan menjalani operasi payudara yang kurang dari 4 minggu setelah dilakukan neoadjuvan kemoterapi. Jadi menurut teori yang sebelumnya bahwa agen kemoterapi dapat mengganggu sintesis kolagen dan produksi fibroblast yang merupakan komponen penting dari wound healing atau penyembuhan luka. Menurut Sutton, ada peningkatan mobilitas terkait dengan durasi yang lebih pendek untuk operasi pasca neoadjuvan kemoterapi. Pasien dengan kanker payudara yang menerima neoadjuvan kemoterapi memiliki tingkat komplikasi hingga 24,5% dalam penyembuhan lukanya nanti setelah dilakukan surgery. Waktu operasi kurang dari 28 hari dikaitkan dengan 70% peningkatan kemungkinan komplikasi luka dibandingkan dengan waktu operasi lebih dari 28 hari. Kemudian ada faktor lain yang merupakan prediktor dominan selain dari neoadjuvan kemoterapi yaitu usia yang mempengaruhi dari penyembuhan luka. Jadi manfaat neoadjuvan kemoterapi tidak menyebutkan waktu operasi yang optimal kapan dilakukan surgery setelah dilakukan neoadjuvan kemoterapi. Dalam praktek klinis biasanya operasi dilakukan setelah pasien dianggap fit dengan parameter darah yang normal. Beberapa faktor dapat mempengaruhi waktu untuk operasi setelah pengobatan kanker payudara setelah dilakukannya neoadjuvan kemoterapi. Menurut German Guidelines, operasi setelah neoadjuvan kemoterapi harus dilakukan 2-4 minggu setelah penghentian neoadjuvan kemoterapi untuk memungkinkan pemulihan dari leukosit. Sedangkan pada penelitian ini menyarankan bahwa waktu yang optimal untuk dilakukan surgery adalah antara 4-8 minggu setelah dilakukannya neoadjuvan kemoterapi untuk dilakukan operasi. Tidak ada keuntungan kelangsungan hidup atau overall survival yang terkait dengan menjalani operasi kurang dari 4 minggu setelah dilakukannya neoadjuvan kemoterapi. Ada bukti yang menunjukkan bahwa interval yang lebih pendek secara statistik terkait secara signifikan dengan komplikasi luka yang lebih tinggi. Jadi untuk kekurangan studinya, semua studi disertakan yang bersifatnya retrospektif, kemudian pencarian literatur menyimpulkan bahwa tidak ada uji coba kontrol acak atau studi prospektif yang tersedia tepat waktu untuk pembedaan pasca pengobatan kanker payudara neoadjuvan kemoterapi. Kemudian salah satu kajian disertakan adalah abstrak yang disajikan dalam bentuk poster sehingga detail studi terbatas, adanya insufisiensi dari datanya, dan mengenai overall survival hasilnya sangat dibebani oleh 2 studi yang sangat besar yaitu Sanford dan Sulaiman yang merupakan batasan dari analisis ini. Kemudian keterbatasan lain adalah tidak semua interval waktu cocok dengan kohort yang dialokasikan untuk meta-analisis ini. Kesimpulannya, meta-analisis ini menemukan bahwa waktu yang optimal untuk dilakukan operasi pasca dilakukan neoadjuvan kemoterapi adalah 4-8 minggu dengan dikaitkannya dengan overall survival dan disease-free survival-nya. Tampak tidak ada keuntungan dari overall survival yang terkait dengan menjalani operasi kurang dari 4 minggu. Kemudian dari critical appraisal-nya, jadi yang pertama, apakah tujuan penelitian dijelaskan dengan jelas ya pada penelitian ini, perbandingan 2 kelompok studi yang menentukan waktu optimal pasca neoadjuvan kemoterapi pada pasien kanker payudara yang membandingkan antara overall survival dan disease-free survival antara yang menjalani operasi kurang dari 8 minggu dan yang menjalani operasi lebih dari 8 minggu. Kemudian apakah penulis mencari referensi yang tepat sesuai dengan tujuan penelitian? Ya, penulis mencari paper yang sesuai dengan tujuan studi ini. Kemudian apakah penelitian yang dimasukkan relevan? Ya, yang dimasukkan relevan sesuai dengan dicari secara online menggunakan perpustakaan Cochrane, Science Direct, dan PubMed dan Embase. Setiap bibliografi, publikasi, dan Google dicari secara manual dan dengan artikel yang relevan. Kemudian, apakah reviewer cukup mengakses penelitian dengan kualitas yang cukup? Jadi, sesuai tadi yang disebutkan bahwa papernya dinilai dengan suatu pedoman yaitu yang bernama Prisma, dan kualitas studi digunakan menggunakan skala Newcastle-Ottawa dan risiko biasnya diukur dengan studi intervensi non-acak atau alat Robin 1. Kemudian apakah
penelitian dapat dikombinasikan dan dapat dipraktikkan ya, hampir seluruh studi yang diikutkan sebagian besar heterogen sehingga dapat diaplikasikan dan memiliki hasil yang serupa. Kemudian apakah hasil utama dari penelitian ini, yaitu penelitian ini menyarankan bahwa operasi dapat dilakukan, waktu yang optimal dapat dilakukan 4-8 minggu setelah dilakukannya neoadjuvan kemoterapi. Kemudian apakah bisa diaplikasikan pada populasi lokal? Ya, karena populasi penelitian juga serupa dan heterogenitasnya juga positif. Kemudian apakah hasilnya sangat penting? Ya. Kemudian apakah keuntungan dari penelitian ini? Jadi operasi setelah dilakukannya NACT harus dilakukan 2-4 minggu setelah penelitian NACT untuk memungkinkan pemulihan leukosit. Kemudian tidak ada keuntungan dari overall survival pada pasien yang menjalani operasi kurang dari 4 minggu. Kemudian tapi ada bukti yang menunjukkan bahwa interval waktu yang lebih pendek setelah dilakukan neoadjuvan kemoterapi akan menimbulkan komplikasi pada penyembuhan luka yang lebih tinggi pada pasien yang melakukan surgery kurang dari 4 minggu. Terima kasih, Dok. Mohon asupan. Ya, terima kasih Dr. Giri atas presentasinya dan critical appraisal-nya. Silahkan mungkin dari para peserta didik, PPDS 1 maupun PPDS 2, silahkan untuk memberikan pertanyaan atau klarifikasi atau pendalaman. Silahkan. Kemudian pertama untuk pertanyaannya, pada jurnal ini apakah disebutkan untuk kemoterapi apa yang dipakai dalam penelitian? Kemudian yang kedua, pada jurnal ini kan membahas mengenai waktu yang tepat untuk neoadjuvan kemo. Sedangkan untuk adjuvan kemo itu sebaiknya diberikan berapa saat setelah operasi, Dok? Terima kasih. Ya, silakan, Dr. Giri. Ya, siap juga. Izin untuk pertanyaan pertama, untuk apakah agen kemoterapi yang digunakan pada penelitian ini? Jadi pada penelitian ini disebutkan bahwa agen kemoterapi yang dipakai yaitu jenis dari anthracycline dan juga taxan. Jadi kemoterapi yang digunakan merupakan golongan itu. Kemudian pada penelitian ini disebutkan untuk kapan dilakukannya adjuvan kemoterapi juga disebutkan secara singkat, yaitu bisa dilakukan pada interval waktu 2-6 minggu setelah dilakukan operasi, bisa langsung dilakukan kemoterapi yang adjuvan. Kemudian saya cari lagi di ESMO yang terbaru di 2022, di situ disebutkan bahwa kapan dilakukannya adjuvan kemoterapi setelah dilakukan surgery, yaitu di situ disebutkan yaitu interval waktunya 3-6 minggu setelah dilakukannya surgery. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya, Dr. Giri. Mungkin ada yang bertanya lagi, silakan. Mungkin dari ini dokter ini silakan, atau silakan dia monggo, Dok. Kalau untuk neoadjuvan tadi, apakah ada dalam perjalanan kemo itu kemudian dinilai ini kemungkinan perlu langsung dioperasi, kemudian setelah operasi kemudian dilanjutkan kemo lanjutannya? Mungkin ada datanya di penelitian yang ada ini. Terima kasih. Siap, Dokter. Izin Dokter untuk yang kita ketahui bahwa untuk neoadjuvan kemoterapi digunakan pada locally advanced breast cancer. Jadi pada pasien-pasien yang pada stadium itu stadium 3A ke atas sampai 3C, dia dilakukan neoadjuvan kemoterapi dulu, kemudian baru dilakukan surgery, kemudian bisa dilanjutkan untuk dilakukan adjuvan kemoterapi, Dokter. Tapi pada meta-analisis ini tidak disebutkan untuk sampai seperti itu, Dokter. Di sini hanya membandingkan untuk kapan dilakukannya surgery atau setelah dilakukannya neoadjuvan kemoterapi, Dokter. Itu saya koreksi itu. Stadiumnya 1-3, kalau di luar itu stadium 1 sudah di neoadjuvan itu. Siap, Mohon maaf, Pak.
Itu bisa dilihat di kriteria inklusi ya. Ini yang dimaksud Prof. tadi jelas sekali ya. Stage 1 to 3 breast cancer. Kalau yang stage 4 di exclude. Ya, langsung masuk kriteria eksklusi. Ya, mungkin yang lain silahkan. Mungkin dari senior ada pertanyaan atau klarifikasi atau penjelasan, silahkan Dok. Oke, terima kasih Dr. Tanto. Boleh saya Dr. Tanto? Silakan Dokter, monggo Dok. Ya, jadi ini memang menarik sekali jurnalnya. Saya selama ini kan pegangannya dari ESMO, dari ESO, itu tapi itu sudah beberapa tahun yang lalu. Itu dikatakan untuk tindakan operasi setelah neoadjuvan itu yang paling baik dilakukan setelah 3 minggu. 3 minggu pasca kemo yang terakhir, dan paling lambat itu 6 minggu. Alasannya kalau sudah 3 minggu itu pasien sudah pulih dari efek samping dari kemoterapinya. Kemudian kenapa tidak lewat dari 6 minggu? Karena kalau sudah lewat 6 minggu itu nanti LABC ini yang semula sudah terkuasai lokalnya, itu nanti akan berkembang lagi. Nah, tapi ini rupanya studi ini lebih ke arah melihat komplikasi pasca operasinya, seperti luka operasi. Tapi untuk misalnya disease-free survival, overall survivalnya, apakah ada ininya, ada tinjauannya di jurnal ini? Terima kasih. Silakan Dr. Giri, mungkin tabelnya ditunjukkan. Izin dokter, ya pada penelitian ini memang untuk yang primary outcome-nya itu dinilai dari overall survival dan disease-free survival-nya. Jadi pasien yang menjalani operasi kurang dari 8 minggu memiliki peningkatan kelangsungan hidup secara atau overall survival yang lebih signifikan secara statistik. Kemudian untuk yang menjalani operasi kurang dari 4 minggu dengan yang menjalani 4-8 minggu memang tidak ada signifikansi atau statistik perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok. Begitu juga pada pasien, begitu juga pada disease free survival-nya. Pada pasien yang menjalani operasi kurang dari 8 minggu memiliki disease free survival yang secara signifikan, secara statistik. Sedangkan untuk yang menjalani operasi kurang dari 4 minggu dengan yang dibandingkan dengan yang menjalani 4-8 minggu tidak ada perbedaan yang secara signifikan. Oke. Kemudian untuk ini yang dimaksud dengan neoadjuvan kemoterapi itu lengkap 6 kali atau seperti di kita ada yang 3 kali neoadjuvan lalu setelahnya adjuvannya 3 kali? Ada datanya enggak Dokter Giri di sana? Silakan Dr. Giri. Sip dokter. Untuk datanya tidak dicantumkan dokter. Untuk berapa kali dilakukannya neoadjuvan kemoterapi dok? Ya baik. Ya memang kita harusnya meneliti juga ya di kita. Nanti kita kan sudah banyak melakukan neoadjuvan juga. Sehingga nanti kita punya data juga, ini satu jurnal yang bagus sekali. Kita bisa melakukan penelitian seperti ini. Demikian Dr. Tanto, terima kasih. Terima kasih Dr. Kunta. Monggo dari saya meneruskan Dr. Kunta ya Pak Artanto. Monggo Prof. Itu memang penting sekali itu sekarang ditetapkan di tempat kita itu kita mau pakai full pakai 4 kali atau 6 kali atau 8 kali itu neoadjuvannya itu. Ya karena dulu memang kan 3 kali dulu, kemudian sudahnya post op tambah lagi gitu. Nah sekarang lebih bagus kalau ada literaturnya ya bisa saja kita tetapkan dulu berapa kali harusnya neoadjuvan itu. Ya. Baik Prof. Mungkin dari senior lain ada tambahan?
Kalau belum ada, saya izin Prof off dulu jadi moderator nggih. Iya, iya. Iya baik, jadi yang pertama terima kasih Dr. Giri atas presentasinya dan para senior masukannya. Yang pertama ini memang sebuah studi yang cukup awal ya untuk sesuatu yang kita lama tidak bahas karena selama ini ya kita mengacu guideline gitu. Yang selama ini memang yang kalau kita aplikasikan di klinik sebagaimana kita ketahui Jerman itu sangat maju dalam onkologi sehingga kita mengacu ke Jerman antara 2 sampai 4 minggu. Itu di Jerman guideline itu ya. Dokter Giri ya betul ya, Jerman guideline-nya masih ya. Ya, masih itu. Sampai 4 minggu. Jadi pemikiran konseptualnya adalah neoadjuvan kemoterapi itu dikecilkan tumornya sehingga terjadi paling tidak downsizing. Ya, downsizing tumor memungkinkan resektabilitas. Selama ini kita berpegangan bahwa kapan kita menentukan adalah ketika efek kemoterapi sudah minimal, satu. Kemudian kedua itu adalah mencegah terjadinya relapse. Jadi tumornya itu kadang muncul lagi gitu loh kalau kelamaan. Nah, konsep ini yang selama ini kita pegang dua itu. Jadi kita berpikirnya, kalau saya pribadi itu berpikirnya lokoregionalnya murni gitu loh. Belum berpikir untuk secara sistemik tentang disease free atau disease free terkait dengan lokoregional ya bayangan saya gitu ya. Belum mengaitkan dengan outcome-nya jangka panjang seperti apa. Jadi yang saya pikirkan ini murni operabilitas. Namun di sini ada satu tinjauan pustaka yang sangat menarik ya. Jadi bahwa pasca neoadjuvan kemoterapi itu efek dari sitostatik itu masih bekerja rupanya dan dengan memperpanjang waktu dari kemoterapi ke operasi itu efek sitostatiknya masih bekerja. Ini konsep baru yang baru saya dapat dari jurnal ini ya. Ini kalau kita lihat di sini ada di salah satu paragrafnya yaitu mengatakan demikian ya, betul Dr. Giri ya. Jadi masih berfungsi itu sitostatiknya sampai beberapa minggu sampai 4 minggu dikatakan demikian. Jadi dari penulis ini ada satu konsep yang beliau rumuskan bahwa ada manfaat sitostatik yang masih bekerja setelah neoadjuvan kemoterapi itu berhenti sampai 4 minggu di sini. Itu satu catatan. Kemudian yang kedua terkait dengan wound healing. Jadi ketika dilakukan sebelum 4 minggu diperkirakan ada gangguan dari wound healing. Memang selama ini kami mengamati memang beberapa ada yang terganggu, terutama kalau yang kita flap. Kita beberapa pasien flap kita pada pasien-pasien yang neoadjuvan ini ada yang lepas. Jadi sudah bagus beberapa minggu kemudian flapnya lepas. Jadi ada yang harus kita rekonstruksi kembali. Itu catatannya jadi konsep baru nih kalau buat saya ini sebuah konsep baru. Kemudian kalau secara teknikal sih ini penulis sudah melakukan sebuah proses systematic review yang sangat baik. Basisnya menggunakan Cochrane ini prosesnya Refman ya, Refman 5, kemudian Prisma, kemudian forest plot dan sebagainya, heterogeneity, I-square, itu menggunakan pendekatan-pendekatan yang baik ya. Cuma satu catatan saya sebetulnya, saya berpikir mungkin ada tulisan sebelumnya. Ya, jadi ketika kita langsung masuk ke systematic review, mungkin beberapa jurnal ini tidak muncul apa yang menjadi observasinya. Jadi mungkin ada literature review sebelumnya yang memaparkan kajian-kajian yang ditemukan dari searching literature. Ya, ini searching literaturnya juga sangat baik ini. Menggunakan algoritma ini bisa kita lihat ya di halaman 2 itu ada algoritma pencarian literatur. Kemudian dari sekian banyak ratus ya 100 lebih akhirnya yang bisa diolah tinggal berapa Dr. Giri? 5 ya? Tinggal 5 Dokter. Tinggal 5 ya. Jadi menunjukkan bahwa sangat ketat ya. Di sini menggunakan dua reviewer. Jadi hasil dari 2 reviewer yang saling independen menemukan seperti itu. Kalau sistemnya sangat bagus, cuma saya kira mungkin kalau kita langsung membaca ini seperti prematur ya. Jadi kita mesti melihat ada literatur reviewnya sebelumnya, karena ada konsep baru yang mungkin kita pegang dulu, baru kita masuk ke systematic review ini.
Ya, jadi saya kira memang begitu. Ini hal yang baru, Prof. Jadi dokter, ini mungkin bisa jadi sekian judul penelitian untuk kita ini. Jadi pasien-pasien kita kan banyak yang neoadjuvan itu, healing mood-nya seperti apa, responnya seperti aja, mungkin kita belum dan kurang terdokumentasi karena posisinya di rawat jalan. Kalau step by step-nya kalau sudah masuk ke kamar operasi mungkin terdokumentasi, tapi di rawat jalan mungkin kurang terdokumentasi. Jadi saya kira demikian. Terima kasih Dr. Giri ya. Ini Dok, terima kasih dok. Kalau saya terima kasih, sama-sama bingung, tapi ini bingung tuh berarti kita mulai mencari gitu. Terima kasih Prof dan Dokter. Ini ada tambahan lain dari para senior. Mohon izin Dr. Artanto. Silakan Dr. Wajo. Ya, saya dulu pernah dari Dr. Kunta menganjurkan bahwa untuk neoadjuvan kemoterapi kalau memang responnya itu bagus, sebaiknya diselesaikan baru kita lakukan tindakan definitif untuk pembedahan. Waktu itu kebetulan ada pakar dari Belanda, kalau tidak keliru waktu di Ambarukmo itu ya, pernah disampaikan bahwa kemoterapi itu kalau responnya bagus ya dilanjutkan, tapi kalau responnya kurang bagus atau mungkin stable disease atau progresif, mungkin secepatnya untuk dilakukan ganti regimen gitu. Kalau tidak keliru sehingga pada saat ini saya juga menyelesaikan sampai selesai kalau memang ada responnya, dan mungkin itu bisa dipakai sebagai bahan untuk mengumpulkan data kita, karena kita melakukan neoadjuvan kemoterapi jumlahnya mungkin banyak sekali dari masing-masing DPJP. Mungkin bisa kita mulai Pak Artanto. Iya, Dokter. Prof. Emil Rogers namanya waktu itu yang tahu di Ambarukmo itu, dia yang dia berpendapat bahwa kemo sebaiknya diselesaikan satu seri ya, untuk mendapatkan hasil maksimal. Seingat saya demikian. Oke. Iya, Dr. Artanto. Iya, Dok. Iya, ada yang terlupa tadi. Jadi kalau konsep neoadjuvan sekarang untuk early breast cancer itu kan yang dituju sekarang kan mencari complete response. Karena dari data yang ada untuk pasien-pasien yang mendapat complete response dibandingkan dengan yang partial response itu nanti disease free sama overall survival-nya lebih panjang. Itu konsep yang paling baru sekarang untuk neoadjuvan kemoterapi, itu yang banyak dianut oleh teman-teman kita dari FOM. Dokter, terima kasih. Mungkin dokter terkait dengan ini, mungkin karena populasi kita berbeda mungkin ya dokter dengan populasi di negara maju di mana pasien-pasien mungkin datang pada tahap operable, sehingga mungkin kita perlu dua kategorisasi untuk kalau kita penelitian di sini ya dokter, karena ada yang neoadjuvan kemoterapi untuk locally advanced breast cancer, dan satu lagi kelompok yang memang neoadjuvan kemoterapi untuk yang sebetulnya operable breast cancer. Jadi mungkin begitu dokter nanti kalau kita akan melakukan pencermatan demikian, karena mungkin yang operable breast cancer ini akan lebih mudah mencapai target pathological complete response, sementara kalau yang LABC mungkin outcome targetnya mungkin masih sulit untuk mencapai pathological complete response, tapi targetnya adalah operabilitas. Mungkin ngaten dok, mungkin di lapangannya mungkin demikian. Terima kasih. Saya kira demikian. Mungkin ada lagi sebelum kita tutup journal reading ini. Iya, saya bisa nambahin sedikit aja, Pak. Prof. Jadi begini, kita melihat jurnal ini, kita harusnya tidak usah khawatir ya sama bahwa itu akan, kalau kita tunda sebentar itu akan menjadi kambuh lagi. Itu kan yang menjadi ketakutan kita yang di poliklinik terutama. Kenapa ini harus? Tapi bahwa diingat bahwa itu efek kemoterapi itu masih jalan juga, jadi masih tidak masalah harusnya. Jadi
waktu yang terbaik memang itu tadi ya, sudah antara 4 sampai 8 minggu itu yang terbaik ya, karena komplikasinya jelas akan berkurang nantinya. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Jadi apa namanya, toh bahwa kemo itu masih ada efek juga. Jadi efeknya kalau terlalu cepat, komplikasinya juga akan menjadi lebih banyak. Itu saja Pak Artanto. Terima kasih. Terima kasih Prof. Jadi dengan demikian kami tutup journal reading dan clinical appraisal pada pagi hari ini. Terima kasih Dr. Giri, presentasinya terima kasih, Dokter. bagus. Terima kasih, Pilihan jurnalnya bagus. Terima kasih Prof, Dokter, dan para peserta atas pertanyaan dan diskusinya. Insya Allah membawa manfaat sehingga aplikasinya kepada saudara-saudara kita yang mengalami penderitaan mendapatkan benefit yang lebih baik. Amin, amin. Terima kasih, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam. Terima kasih. Izin Prof dan Dokter untuk menutup link laporan dan